Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mido dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Fratas Kihpi, dalam program Siniar Ilato, podcast kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Nah, Sobat Mido, kesempatan kali ini, dalam podcast ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang HDKD, peringatan Hari Dharma Karya Dika, yang diperingati oleh Kementerian Hukum dan HAM setiap tahunnya. Nah, ini tentunya pembahasan yang menarik yang mungkin banyak Sobat Mido di rumah yang belum tahu persis apa sih sebenarnya HDKD, apa maknanya, apa kegiatan-kegiatannya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas bersama dengan tamu yang sangat istimewa yang sudah hadir bersama-sama di studio, Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Bapak Joni Rumagit. Beliau adalah pimpinan kantor imigrasi di Provinsi Gorontalo, satu-satunya. Nah, beliau yang paling mengetahui tentang kedaerahan, tentang keimigrasian di Provinsi Gorontalo. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Tasik dan juga Sobat Mido semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Mido, kita langsung saja nih, kita tanyakan kepada Pak Kakanim, apa sih sebenarnya HDKD itu sendiri? Nah, Pak Kakanim, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Mido, apa sebenarnya HDKD itu, Pak? Oke, terima kasih Sobat Mido semua. Perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa HDKD itu adalah singkatan dari Hari Dharma Karya Dika, di mana untuk jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia akan memperingati HDKD, Hari Dharma Karya Dika. Diperingati setiap hari apa Pak HDKD itu? Tanggal berapa? Untuk peringatan, kalau kita melihat sejarah dulu, bahwa dulunya itu diperingati setiap tanggal 30 Oktober. Ya. Tapi sejak adanya perubahan dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2021, yaitu nomor M.HH garis datar 2.OT.01.03 pada 2021 itu Kepmen merubah ya, yang sebelumnya diperingati setiap tanggal 30 diganti setiap tanggal 19 Agustus gitu. Setiap tahunnya diperingati. Setiap tahun nanti kita akan melakukan begitu. Luar biasa nih. Berarti ini event yang tahunan yang diperingati terus oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tentunya kalau tahunan seperti ini berarti persiapannya matang dong. Akan dibuat semeriah mungkin. Tapi sebelumnya kita penasaran nih. Tahun ini HDKD itu mengusung tema semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Kakanim kepada Sobat Mido, apa sih sebenarnya makna dari slogan ini? Kita semuanya kan sudah mengetahui apa saja ya yang sudah disampaikan Bapak Menteri di saat mau menyambut Hari Dharma Karya Dika. Pertama, komitmen kita bersama Kementerian Hukum dan HAM itu harus bersama-sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita harus melakukan semua kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah itu kita harus merefleksi ya, apa yang sudah kita lakukan. Ini sudah 8 tahun. Ya, di tahun 2023 kita itu ya, kalau dewasa umur berapa kan kategori ini udah 17 tahun, 78 tahun berarti udah makin dewasa. Refleksi baru kita harus merencanakan. Jadi punya konsep yang jelas tentang apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa berkomitmen untuk menjalankan pasti profesional, akuntabel, sinergitas, transparan dan inovatif. Itu yang memang harus kita tanamkan dalam setiap insan imigrasi. Kemudian dalam rangkaian ya kegiatan untuk memperingati Hari Dharma Karya Dika, kita semakin mempererat persatuan kita dipererat, semakin meningkatkan kinerja yang berprestasi dalam membangkitkan perekonomian, pembangunan menuju Indonesia maju, bisa bersaing dengan dunia internasional. Gitu kira-kira Sobat Mido.
ternyata tidak hanya sekedar perayaan semata, tapi ada makna yang terkandung di balik perayaan Hari Dharma Karya Dika setiap tahunnya. Sebagaimana disampaikan tadi, ada refleksi. Berarti kalau refleksi ini kita evaluasi kinerja yang sudah sebelumnya Pak Kakanin ya. Kemudian ada konsep yang jelas ke depan nanti kita akan jadi seperti apa kinerja kita. Berarti jelas tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai-nilai yang bisa membangkitkan kinerja. Dan jangan lupa juga tadi disampaikan mempererat persatuan antar insan pengayoman ya di seluruh Indonesia, apalagi di daerah Gorontalo. Nah, menarik nih Sobat Mido. Kita mau cari tahu nih sebenarnya apa saja persiapan yang sudah dilaksanakan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo dalam rangka memeriahkan Hari Dharma Karya Dika nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Kakanin. Mesti kami jelaskan beberapa waktu yang lalu Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Profesor Edi sudah membuka ya untuk rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika. Dalam itu penyampaian beliau sudah ada apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memeriahkan dan mensukseskan rangkaian tersebut. Bisa kita lihat itu ada olahraga, ya kan, rangkaiannya banyak cabang. Kemudian ada bakti sosial, ya kan. Kemudian juga ada ziarah, bakti sosial banyak. Kita bisa itu pengentasan stunting ada. Kemudian juga kita melakukan ini juga pembersihan Taman Makam Pahlawan. Sebelum kita itu melakukan tabur bunga, kita bersihkan dulu, baru kita juga akan melakukan penyuluhan hukum. Kemudian ada juga dari HKI, dari semua elemen insan pengayoman akan melakukan semua kegiatan. Di situ juga dari kegiatan tersebut itu ada olahraga yang jenis-jenisnya seperti voli. Kemudian itu melibatkan semua, bukan cuma pegawai organik, tapi PPNPN dan juga dimeriahkan oleh ibu-ibu Dharma Wanita. Keluarga besar juga ikut. Kemudian untuk anak-anak kita juga ikutkan. Di situ ada lomba melukis, mewarnai dan lain anak-anak, karena ibu-ibu Dharma Wanita mendukung program daripada kinerja bapak-bapak. Baru anak-anak kan mensupport juga. Nah, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang untuk paspor merdeka. Kalau dulu kita kenal dengan paspor simpati, setiap ada event-event hari besar, sekarang ada ini baru, nama baru paspor merdeka. Karena apa? Kita semua harus merdeka. Itu Sobat Mido. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian dari rangkaian itu ada sepak takraw, kan kearifan lokal. Kita mengetahui Gorontalo ini kan banyak mengirimkan atlet-atlet berprestasi dari sepak takraw. Kemudian juga ada futsal. Nah, kemudian tenis lapangan dan menembak itu dipusatkan di Jakarta. Tapi dari Gorontalo, Sobat Mido, Kanwil Gorontalo tetap memberi support. Ini Pak Fratasik ini atlet terbaik menembak kita, dan beliau akan kita utus ke Jakarta karena pertandingannya di Jakarta. Jadi saya akan mendampingi juga. Kemudian yang tenis kami juga akan bersama-sama menyaksikan dan memeriahkan, karena itu dilaksanakan di Jakarta juga. Ya, UPT di lingkungan Kanwil sudah siap mendaftar ya. Gitu. Jadi luar biasa karena support penuh. Kemudian kami juga perlu sampaikan untuk di lingkungan Kanwil Kumham Gorontalo, tadi pagi udah sama-sama semua UPT itu melakukan parade dalam rangka pembukaan rangkaian untuk tingkat kewilayahan. Jadi sudah sebelumnya dibuka oleh Pak Wakil Menteri, sekarang untuk tingkat wilayah sudah dibuka Pak Kakanwil, kemudian dihadiri oleh semua UPT. Bahkan Sahabat Mido, kalau mau lihat nanti di situ ada gambar-gambar atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik taruna-taruni kita. Jadi mereka membawa parade, mengikuti dari Poltekim keimigrasian luar biasa. Dan juga yang menjadi itu mungkin waktu yang bersamaan, saat itu juga ada pembina dari Poltekim datang menyaksikan gimana adik-adik ini taruna-taruni di saat Japura apa kegiatan positif yang melakukan. Mereka udah lihat langsung dan luar biasa. Pembina memberikan apresiasi kepada mereka semua.
Baik. Jadi Sobat Mido, dari penjelasan Pak Kanim tadi berarti ada dua nih kegiatan, ada olahraga, kemudian ada bakti sosial. Nah, olahraga ini berarti tidak semuanya terpusat di dalam daerah Pak Kanim ya. Ada juga yang dilaksanakan di luar daerah Gorontalo ya. Oh iya, ada. Untuk yang dipusatkan di Jakarta, bukan cuma menembak dan juga tenis, tapi ya? ada apa itu ML itu Mobile Legend e-sport. Oh, ada e-sport itu juga. semua ada. Jadi kita akan meriahkan justru itu. Kalau memang sahabat Bido mau ikuti terus mau meriahkan ini kegiatan ini menarik Hari Dharma Kardika, ayo kita ini monitor terus, ikutin terus kegiatan-kegiatan kami supaya bisa update informasi dan juga untuk pelayanan kami itu ada namanya paspor merdeka di situ. Bukan cuma paspor merdeka, bukan cuma kami jemput bola, tapi memberikan pelayanan atau informasi terkait produk-produk dari keimigrasian. Masyarakat bisa tahu. Jadi bukan cuma masyarakat yang sibuk bekerja di hari biasa, tidak ada waktu, tapi kami akan layani di saat paspor merdeka ini. Jadi mereka nggak usah datang ke kantor Pak Kanim. Kami akan datang. Kita akan datang ke sana ya. Kami kan jemput bola. Karena apa? Pelayanan kami diutamakan. Karena apa? Yang kami layani masyarakat. Masyarakat puas, mereka juga senang. Betul. Karena apa? Kita ini digaji oleh pajak masyarakat, jadi untuk masyarakat kita selalu berikan yang terbaik, terkait pelayanan keimigrasian. Gitu. Sobat Mido, tadi Pak Kanim sudah sebutin ada paspor merdeka, jadi nggak perlu susah-susah. Yang tadinya mau bikin paspor pikirannya ribet, ngantri di kantor imigrasi, buang jauh-jauh tuh. Kita yang datang ke sana ya Pak Kanim ya. Ini yang tadi menarik juga Pak Kanim sempat singgung tentang baksos pengentasan stunting. Ini menarik nih. Tahun ini baru ada nih pengentasan stunting. Nah, padahal dan stunting ini kalau nggak salah sudah jadi programnya Presiden Jokowi dan juga sudah dikomandir oleh pemerintah daerah ya Pak Kanim. Betul sekali. Jadi Bapak Presiden kita selalu membuat inovasi yang tepat sasaran dan masyarakat merasakan. Program stunting itu penting. Karena generasi muda kita ini yang perlu kita bereskan gizinya supaya mereka benar-benar dipersiapkan untuk masa depan nanti. Calon pemimpin juga mereka. Calon-calon pemimpin akan menggantikan bapak-bapak kita dan mungkin termasuk kita semua, sehingga kita mempersiapkan ini bibit-bibit unggul, yaitu dengan cara itu pengentasan stunting, mereka sehat, mereka juga pinter, otomatis mereka menjadi harapan nusa dan bangsa. Betul sekali, luar biasa nih Sobat Mido. Berarti HDKD kali ini nih kita benar-benar akan memiliki makna yang besar nih untuk HDKD, bukan cuma sekedar untuk kinerja, tapi apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat tuh. Ada paspor, ya paspor merdeka namanya, jemput bola langsung ke lokasi, ada pengentasan stunting dan masih banyak lagi program-program di HDKD. Nah, terakhir Pak Kanim nih, sudah panjang lebar menjelaskan kira-kira apa harapannya Pak Kanim untuk kemeriahan HDKD tahun ini. Oke, untuk kemeriahan pertama, marilah kita semua insan pengayoman dan Sobat Mido memeriahkan semua rangkaian kegiatan. Kemudian marilah kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Ya, kemudian di masa depan marilah kita berbuat sesuatu dengan konsep yang jelas, perencanaan yang jelas. Karena hasil itu dibuat dengan perencanaan yang jelas. Jadi hasil tidak bisa dibohongin. Kalau rencana jelas, otomatis hasil maksimal. Kemudian kita tetap bekerja dengan pasti, profesional, akuntabel, sinergitas dan transparan, serta inovatif demi apa semua? Demi meningkatkan kinerja dan berprestasi dalam bingkai pembangunan menuju Indonesia emas yang kita cintai bersama. Oke, jadi akhirnya kami juga mau bilang salam pembaharuan. Kami pasti. Salam pembaharuan. Kami pasti. Gorontalo bisa. Luar biasa. Itulah simbolan kearifan lokal. Jadi Gorontalo pasti bisa asal kita saling mendukung, saling bahu membahu, saling mempererat, menjaga persatuan demi kemajuan Provinsi Gorontalo, Kementerian Hukum dan HAM dan juga
kementerian yang kita cintai, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Nih Sobat Mido nih, sangat-sangat memberikan faedah yang besar nih kita podcast kali ini. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan terkait HDKD, yang intinya HDKD ini adalah perayaan setiap tahun yang akan kita peringati mulai dibukanya tadi sampai rangkaian kegiatan sampai puncaknya tanggal 21 Agustus ya, kita upacara bersama upacara dengan HDKD. hikmat. Benar seperti itu. Maka kita mengharapkan HDKD kali ini ya bisa lebih memperkuat ya pasti ya profesional kita, akuntabilitas kita, ya sinergitas, transparansi dan inovasi yang kita lakukan, dan kita meningkatkan kualitas untuk Indonesia maju. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Pak Kanim sudah bersedia hadir di studio. Semoga kita bisa berjumpa kembali di episode podcast selanjutnya. Kami undur diri Sobat Mido sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mido semua, salam sehat, sukses selalu, tetap semangat. Merdeka! Merdeka!